Format baru untungkan timnas di Piala Dunia. Format baru Piala Dunia U17 2025 akan membawa keuntungan buat timnas Indonesia U17. Hal tersebut berkaca pada turnamen sebelumnya yakni Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia. FIFA memberlakukan format baru untuk Piala Dunia U17 2025. Jumlah peserta dimekarkan dari 32 menjadi 48 tim. Karena itulah, Indonesia bisa lolos sebagai satu dari 8 kontestan perempat final Piala Asia U17 2025. Perubahan format ini juga menguntungkan untuk fase grup. Nantinya 48 negara itu dibagi ke dalam 12 grup berisi masing-masing 4 kesebelasan. Juara dan runner-up grup bakal lolos ke fase gugur alias 32 besar. Sebanyak 8 tim sisanya akan didapat dari klasemen peringkat 3 terbaik. Adapun Piala Dunia U17 2025 akan digelar di Qatar pada 3-27 November. Masih banyak waktu bagi Nova dan stafnya untuk mempersiapkan para pemain, termasuk menjaring nama baru. Matangkan persiapan jelang hadapi laga penentu. Pelatih Persebaya, Paul Munster menyebut kondisi fisik pemainnya tidak ada masalah. Pasca menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, situasi ini menjadi modal penting. Persebaya menatap laga selanjutnya menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Laga penting, Persebaya wajib menang untuk tetap menghidupkan peluang juara. Kondisi tim bagus. Kami baru saja memeriksa semua pemain untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Mereka merasa baik, kata Paul Munster. Sebagai upaya menjaga fisik pemain, Persebaya baru saja menggelar uji coba dengan sang Maestro FC di Stadion Gelora 10 November, Surabaya. Tujuannya menjaga level kebugaran pemain yang tidak banyak mendapat menit bermain saat menghadapi Persija. Jadi bagus untuk memberi mereka banyak kebugaran untuk menjaga level mereka tetap tinggi. Jadi mereka setara dengan para pemain yang memulai starting 11. Terang pelatih berusia 43 tahun itu. Paul Munster menyebut sudah menyiapkan program baik fisik juga taktik agar pemain berada di puncak penampilan saat menghadapi Madura United. Selama seminggu ini kami akan tunjukkan secara bertahap. Kami mulai persiapan untuk Madura secara perlahan dan bagaimana kami akan menghadapi mereka, Madura United, pungkasnya. Peluang Persebaya menang dari Madura United terbuka lebar. Persebaya unggul waktu istirahat. Madura United lebih dulu menjalani pertandingan semifinal AFC Challenge League menghadapi tim asal Kamboja di Stadion Gelora Joko Samudro, Gejos, Gresik. Modal lain, pertemuan putaran pertama Persebaya menang 1-2, apalagi kali ini Persebaya akan bermain di rumah sendiri dengan dukungan total supporter. Persebaya tahan Persija, Paul Munster bidik kemenangan lawan Madura United. Persebaya Surabaya berhasil mencuri 1 poin dari markas Persija Jakarta. Hasil imbang 1-1 di Stadion Gelora Bung Karno. Menurut Munster, raihan poin ini tak didapat dengan mudah. Persebaya Surabaya menghadapi tekanan besar dari Persija yang mendominasi jalannya laga. Munster menyebut laga ini pertarungan sengit dua tim kuat. Kedua kesebelasan sama-sama ngotot meraih kemenangan. Munster menyayangkan peluang emas di menit akhir yang gagal dikonversi. Meski begitu, ia tetap puas dengan kerja keras timnya. Fokus Persebaya Surabaya kini beralih ke laga berikutnya melawan Madura United. Munster bertekad mempersiapkan tim sebaik mungkin. Laga melawan Madura United diprediksi tak kalah sengit. Munster ingin anak asuhnya tampil lebih klinis di depan gawang. Persebaya Surabaya punya catatan apik saat menghadapi Madura United sebelumnya. Kemenangan akan makin mendekatkan mereka ke puncak klasemen.
Persebaya Surabaya harus waspada dengan permainan cepat Madura United. Soliditas lini belakang akan jadi kunci raih poin penuh. Pertandingan ini juga krusial untuk menjaga tren positif Persebaya Surabaya. Konsistensi poin penting demi mengejar gelar juara. Munster percaya timnya punya kualitas untuk menang, asalkan mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada. Antusiasme supporter jadi tambahan energi bagi skuad Green Force. Mereka ingin tim kebanggaannya terus melaju kencang. Performa Flavio Silva juga patut dinanti di laga nanti. Golnya ke gawang Persija tunjukkan ketajamannya. Munster kemungkinan tetap mengandalkan Silva di lini depan. Duetnya dengan Tony bisa jadi ancaman serius. Persiapan fisik dan mental pemain juga tak luput dari perhatian. Munster ingin timnya tampil maksimal selama 90 menit. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster dikabarkan sudah deal dengan Bayangkara FC. Manajemen Green Force belum sodorkan kontrak baru. Kontrak Paul Munster bersama Persebaya Surabaya akan kadaluarsa pada akhir musim ini. Tapi, pelatih asal Irlandia Utara itu bisa jadi tidak akan bersama Green Force lagi di musim depan. Sebab, dari info yang didapat, Munster sudah mendapat tawaran dari mantan klubnya, Bayangkara FC, yang baru saja kembali ke kasta tertinggi. Info yang diterima, negosiasi itu sudah dilakukan sejak 2 pekan lalu. Bahkan, dari sumber yang didapat, sudah ada deal antara kedua belah pihak. Munster akan kembali menukangi Bayangkara FC, klub yang pernah diarsitekinya pada edisi 2019-2022. Gabriel Budi, agen Paul Munster. Budi tidak menampik kalau belum ada tawaran kontrak baru dari manajemen Green Force. Tapi kabar balik kucingnya Munster ke Bayangkara FC semakin kuat. Sebab ketika ditanya soal kontraknya di Persebaya, Munster irit bicara, "Saya belum memikirkan hal itu. Saat ini saya masih fokus untuk memimpin Persebaya menghadapi Persija Jakarta di laga selanjutnya," terang pelatih 43 tahun tersebut. Pihak manajemen juga tidak membantah kalau belum ada tawaran kontrak yang diberikan kepada Munster. Karena kontrak untuk pelatih ini kan situasinya beda dengan pemain. Apakah kami perpanjang atau tidak? Akan kami lihat hasilnya sampai akhir musim, beber Direktur Operasional Kandra Wahyudi. Kandra memang harus banyak melakukan kalkulasi. Keputusan pihak manajemen tidak bisa dibuat tanpa pertimbangan matang. Sebab, pihak manajemen tidak hanya memikirkan tim untuk musim depan saja. Tapi kami selalu berpikir bagaimana menyiapkan tim untuk 3 atau 4 musim ke depan sekaligus, kata pria yang sebelumnya menjabat sebagai manajer tim itu.